Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di kamar hotel nih guys. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini. Senang banget masih bisa berkumpul ya, masih bisa silaturahim dalam sebuah majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi lagi safar, Nabi doakan antum semua bisa terus sehat, bisa terus taat, bisa terus istiqomah fil jannah insya Allah. Nabi ini di mana? Sinjai ya, 5-6 jam dari Makassar. Semalam jalan darat sampai jam 2 jam 2 pas kan pas di sini. Alhamdulillah masih roadshow terus besok ke Boni. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa terus lillah dalam lelah insyaallah. Salawat salam kepada junjungan besar kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita terus bisa istiqomah ittiba'ur rasul, menapaki jejak jalan beliau ya insyaallah. Baik, apakah ayah bunda, ya rahmatullah di mana antum berada, di Lampung kah, di Jogja kah, di Balikpapan, di Bogor, para orang tua santri, para orang tua asuh, para donatur yang mungkin hadir di sini, atau mungkin beberapa teman-teman komunitas Amazing True Health juga di sini ya, pun pastinya para SPA Avengers, para SPA Spartan, para calon mahasantri belum ikutan insya Allah. Mudah-mudahan bisa terus kita merajut tali ukhuwah ikatan cinta di antara kita. Apa yang mau dibahas pagi hari ini terkait dengan alhamdulillah ya kita dapat dapat keluarga baru ya, anaknya dari ayahanda Cein ya, dan ibunya ibunda Putri ya, Abang Cein dan Putri lahir anaknya kemarin jam berapa? Jam 10-an. Selamat, alhamdulillah sehat infonya. Bila kita tanyakan detailnya belum dapat informasinya. Alhamdulillah kalau sehat, karena kan tadinya ada sebuah kekhawatiran anaknya kenapa-kenapa ya. Dan alhamdulillah atas izin Allah terus dekatkan diri dengan Quran, ayahnya, ibunya, terus lakukan ketaatan, lakukan sunatullah yang bisa menghadirkan keajaiban. Dan alhamdulillah kalau anaknya lahir sehat walafiat, itulah bentuk dari sebuah keajaiban yang nyata. Nah, bicara soal kita punya lahir anak baru gitu ya, anak baru. Ya, anak baru di MB gitu ya. Apa namanya? Cucunya Habib. Itulah. Kita punya keluarga besar, keluarga baru nih, cucunya Hatta Suwo, wanita akhwat gitu ya, alhamdulillah. Nah, Abi ingin membahas terkait dengan ilmu parenting pagi hari ini. Dan kalau antum paham ini, mobil khusus para santri, baik Spartan ataupun Avengers, ini akan sangat relevan. Dan mungkin kapan kita minta teman-teman dari Aula Dina Lampung ya, Ustadz Panca atau Bunda Umi Ani atau Pak Anwar, Buya Jeffrey, karena mereka lah para praktisi pendidikan. Nanti diminta untuk sharing mungkin juga terkait dengan pendidikan anak. Baik, ya karena ada anak yang baru lahir, Abi tergerak untuk membahas terkait dengan fase kehidupan, fase pendidikan. Ini ada banyak versi sejatinya. Cuman ada benang merahnya lah kurang lebihnya. Ada versi penelitian di luar negeri. Ada juga kalau kita pelajari fase-fase pendidikan secara Islam. Ada yang formasi apa namanya versi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu gitu ya. Tapi juga pelajari yang Umar bin Khattab, parenting lah kurang lebih seperti itu. Tapi semua punya benang merah, semua punya kesamaan kurang lebih range umur dan what should we do-nya ya, what we should do kepada these generations. Gitu.
Dan ini penting apalagi sekarang santri-santri ABI ini, antum semua di pondok CO, pondok guru kelak nanti di SMP IT, itu sedang menjadi sorotan karena antum kan generasi Z gitu ya. Kalau Ustadz Panca itu generasinya masih generasi X ya. Karena generasi X itu dia dari baby boomers itu bapak ibu kita. Generation X itu sampai tahun 80, ya ini per 15 tahunnya berarti dari tahun 65 sampai dari tahun 5 dari tahun ya tahun 65 ya tahun 65 sampai 80 itu generation X. Tahun 81 milenial sampai 2016 jadi abi milenial. Early millennials ya. Januari pula 81 ini. Millennials, lalu habis millennials itu kan ada generation Z ya, itu dari mulai 2000 281 tambah 15 dapat 81 tambah 15 berapa sih? 96 gitu kan. Sebenarnya 2012 X, nah 2013 sampai sekarang Z kok X. Generasi Z, nah, kebanyakan dari antum generasi Z. Nah, 2013 sampai sekarang itu generation Alpha. Generasi Z ini sekarang ini sering menjadi sorotan. Itulah kenapa apa yang antum rasakan sebagai santri MB, santri Pondok CEO, itu berbeda. Karena kami, ayah, Beben, Umi, Abi, itu sangat paham bahwa generation Z generation ini sangat menjadi sorotan dan generasi, ya kalau bahasa ayah, Beben, bahasa Abi, generasi cupu. Ya, generasi cupu. Dan ini sudah sejak lama Abi mempelajari sebelum lahir santri-santri MB gitu ya. Kalau di buku-buku atau di YouTube motivational parenting dari luar negeri disebutnya uh, awakening generation ya, softener generation, generasi yang lembut gitu ya. Bukan lembut, lembut dalam konteks ini agak-agak tadi cupu lah bahasanya. Ya, tidak ada maksud untuk mendiskreditkan sebuah generasi, tapi faktanya itu karena teknologi, karena ayahnya juga yang si generation millennials-nya itu atau si generation X millennials-nya itu belum paham ilmu parentingnya. Nanti kita akan pasti bahwa ada strawberry generations comes from strawberry parents gitu ya. Nah, ini penting untuk kita pahami supaya antum yang sekarang generation Z generation ini paham, oh ini kekurangan generasi gue gitu. Nah, generasi ini biar sadar berarti apa yang harus gue lakukan, apa yang harus saya lakukan gitu. Supaya saya tidak seperti Z generation lain. Paham di sini ya? Dan kita-kita nih, teman-teman nih X generation, millennial sebagai orang tua ya, di sini juga mungkin para orang tua santri ya paham ketika di MB di Pondok CEO dididik dengan metodologi supaya tidak menjadi generasi yang lembek gitu ya, tapi jadi generasi yang mantap ya. Nah, iya sehingga ketika di rumah tidak lagi menjadi seperti itu. Ya. Sekarang itu sebelum kita bahas tahapan generasi, tahapan parenting itu, sekarang itu tadi Abi juga sambil lihat ada di Jakarta tuh sekarang lagi ada fenomena anak Jakarta Utara. Kalau anak Jakarta Selatan kan ya kayak gue nengok anak Jakarta Selatan sometimes which is kita bilingual gitu ya. Ya indeed gue anak Jaksel gitu ya. Uh, Sebenarnya gue nggak jago-jago bahasa Inggris banget sih gitu ya. Nah, but sekarang itu ada fenomena anak Jakarta Utara konon kabarnya yang bahasa fenomena itu adalah papi ai. Apa tuh? Papi ai, papi gue, bokap gue itu hebat. Pokoknya dikit-dikit papi ai bilang, nah papi ai. Papi gue, bokap gue, abinya gue, ayahnya gue, papanya saya gitu lah. Ya. Nah, ini comes from strawberry generation yang sangat membanggakan ayahnya. Dalam konteks positif itu bagus, tapi seringkali dia justru hanya bersembunyi di balik kehebatan ayah ya. Dan membangga-banggakan ayah dan ya rasa-rasanya semuanya bisa diselesaikan oleh ayah.
Nah, ini disebut dengan strawberry parents, ya. Sama, strawberry generations itu adalah bahasa lain untuk para Z generation, generation Z, di mana ya strawberry eh, kita bahas ya apa karakteristik strawberry gitu ya. Ya di sini ada yang suka ngasih bibit strawberry dan suka nanam strawberry, kita tahu ya di MB Farm gitu ya. Nah, ternyata ada bukan hanya strawberry love story asik, tapi juga ada strawberry generation. Ya. Nah, jadi generasi Papi Ai itu generasi yang mana para orang tuanya itu tidak paham parenting. Jadi ketika dia nggak paham fase anak bertumbuh, gitu. Ketika anak bertumbuh, ketika anak dapat ujian, dia langsung ambil alih gitu. Padahal kan Allah sedang uji untuk dia naik kelas. Allah itu sedang ngasih cobaan, sedang bermain-main, sedang bercanda sama anak kita. Tapi kita tidak memberikan yang sebenarnya gitu. Yang seharusnya sebagai parent. Kemarin kalau antum habis share kan video di post sosmed dan di WAG habis minta doa buat AA Kausar mau tasmi juz 30. Terus pas kemarin akhirnya lulus itu apa namanya? Abi terima kasih lagi sama antum dan sangat dramatis emosional buat Abi karena terjadi sebuah diskusi panjang antara Abi sama Umi. Abi cerita apa adanya. Ini kan supaya jadi pelajaran. Abi kan gayanya begitu kan. Leading by example. So semua bisa jadi ibrah jadi hikmah. AA Kausar itu pandai. AA Kausar itu pinter gitu ya. Cerdas. Ya. Cuman memang ya karena mungkin cowok gitu ya. Cowok sendiri pula gitu ya. Hobinya main. Sehingga otot ngapalnya ya mungkin memang secara karena ilmu pertumbuhan manusia itu kalau laki-laki memang kan dia main di umur segitu tuh otak kirinya otak ngafalnya itu memang belum bertumbuh belum berkembang ya otak kanan ya berkembang lebih besar itu anak laki-laki kita harus tahu tuh seorang pria seorang orang tua kalau kita punya anak laki-laki. Ini pendek cerita AA tuh terancam nggak naik kelas padahal pintar pandai ponakannya Om Purnia pun sekarang walau alam keputusannya karena yang harusnya tahun lalu dia udah bisa tasmi juga jus 30 cuma nggak pede gitulah gayanya ya malu gitu ya mungkin nurut dari abinya yang pemalu gitu ya. Iya. Sehingga teman-teman kelasnya sekarang kan kalau di convert ke SD negeri itu kelas 3 SD gitu ya kelas 3 SD itu yang lain sudah jus 29 tasbihnya nah dia baru jus 30 jadi makanya dipertimbangkan kalau mau naik kelas dengan bersyarat. Nah, terjadilah sebuah diskusi kan antara Abi sama Umi. Udah pindah sekolah saja karena memang ikut apa ini otot hafalannya harus kuat gitulah kurang lebih. Sedangkan kita lihat anak kita nih ya otot bermain sepedanya, bermain sama anak kompleknya yang amat sangat kuat begitu. Tapi diskusi apakah pindah sekolah, apakah ini dan seterusnya. Pendek cerita lahir sebuah diskusi bahwa kita nggak bisa narik narik AA dari masalah. Ini ujian buat dia. Dia harus selesai, dia harus solving those problems gitu. Ya. Kalaupun dia nggak naik kelas, dia harus terima. Itu ujian buat dia untuk melesat dan seterusnya. Intinya ya kita gas. Kalau nggak naik kelas. Orang tuanya udah terima. Nggak apa-apa. Pendidikan kehidupan buat anak gitu ya. Wah, kemarin pas mau tasmi itu dia udah last apa namanya? Udah detik-detik terakhir nih kalau itu tasmi. Sebelumnya minggu pertamanya gagal lebih dari 10 salahnya baru sampai surat apa gitu mutafifin karena satu juz itu nggak boleh lebih dari 10 salah. Wah ya Abi gantian terima setoran Umi stres juga kitanya kan kakak-kakaknya ya empat kakaknya kebetulan AI juga lagi kemarin sempat lagi izin ke rumah gitu ya sakit sambil terima setoran neng bener-bener digebet ya tapi kita poinnya adalah benar-benar kita pengen dia bisa menghadapi masalahnya ujiannya supaya nggak terjadi abi gue papi ai itu gitu karena dia nggak ngerti strawberry parents bagaimana how to uh, mendidik gitu ya give the lesson learn memberikan hikmah pelajaran buat si anak ya alhamdulillah qadarullah lulus cuma satu kesalahan selama juz 30 gitu dan kita juga amazed karena sebelumnya
Ya gitu, apalin surat An-Naba terus sampai Al-Mutaffifin, rapi, belakangnya berantakan. Rapiin bawahnya berantakan, atasnya rapi yang bawahnya, atasnya berantakan lagi. Tapi, Masya Allah, ternyata pasariannya cuma salah satu. Ya kalau lihat videonya sampai nangis, teman-teman nangis gitu. Ya Masya Allah, tabarak. Nah, jadi kalau aku melihat hari ini Abi, Umi gitu ya, jangankan ke kalian nih anak MB nih, santri anak-anak ideologis Abi, ke anak biologis Abi pun yang kenal-kenal Abi lah, itu keras kita didikan. Tahu sendiri Umi seperti apa, karena we know, kita tahu ini generasi Z, generasi Alpha, kalau nggak begini dia nggak akan survive. Dan kita lihat sekarang, antum bisa cek artikel-artikel dunia kerja hari ini. 10 juta generasi Z menganggur. Disuruh kerja kagak mau, disuruh sekolah males. Disuruh kerja nggak becus. Ya, tapi sambil buka, tadi habis screenshot. Generasi Z ini biar antum tahu kekurangan diri kita. Gen Z sama generasi strawberry. Katanya anak zaman sekarang itu satu, lembek. Nggak bisa dapat tekanan, dikit-dikit healing. Ini gue ya, dikit-dikit touring. Lembek cuy. Ya, nah, lo mau nggak dibilang lembek? Kalau enggak ya jangan jadi anak cupu lah. Ya, kita keras di MB nih. Ya. Kemana ada yang nanya-nanya juga tuh di Makassar, kan beberapa udah daftar juga di sini kan keluarga besar KAT, ada yang udah lulus tahapan 1, ada yang masih nanya-nanya. Wah, tentang kerjanya gini gimana ya panjang. Wah, banyak nanya nih, udah nggak usah masuk MB ya. Orang tuanya udah lembek. Malas dan manja tuh strawberry. Nggak mau kerja keras, cepat menyerah. Itu kekurangan generasi Z generation. So kalau lu tahu, ya, lu jangan sampai seperti itu. Egois, cuma mentingin keuntungan diri. Nah, ya, bukan anak santri yang baik. Boros, gampang buang uang karena nggak ngerasain hidup susah. Makanya anak gua nih kan orang sampai ada pernyataan gini. Teman-teman pondok, teman-teman sekolah, anak-anak Abi itu mereka tahu, mereka tuh anaknya miliarder gitu. Tapi kok susah banget hidup lu, gitu. Nggak ada uang saku, nggak ada apa gitu. Ya. Nah, siapa kalau mau ke Jakarta ketemuan sama teman-teman di Jakarta, mau naik kereta makan siang itu bikin RAB ke Umi, ya ke Jakarta berapa, oh ternyata butuh 243.000 makan siangnya, naik ininya, mau beli itunya, pulang pergi lagi naik kereta, naik grabnya, begitu kan. Ya, RAB, bikin RAB itu anak-anak Abi gitu kan. Terus kalau sekarang kalian divisi bikin RAB pusing dan seterusnya, come on. Ya, jangan lembek ya. Ngawang, kebanyakan main HP, banyak mimpi, minim aksi, itu Z generation. Ya, teknologi HP ini bagus, tapi banyak juga menjadi korban HP. Ya, keras kepala, ngeyel, nggak nurut, susah dibilangin, itu Z generation. Nah, agar supaya ini tidak menjadi strawberry generations, Abi kita yang udah tua-tua harus ngerti biar nggak jadi strawberry parents. Atau juga harus paham supaya nggak jadi strawberry generations. Nah, tahap pertama itu tahapan fase itu, maka tadi kan gara-gara si anaknya Putri dan Zain lahir nih, idenya mau bahas ini. 0 sampai 7 tahun itu spons, generasi spons, bukan spons. Fase di mana Anda spons menyerap semua apa yang Anda lihat, dengar, dan rasakan. Ini golden period of time-nya. Inilah 7 tahun pertama di mana antum sebagai orang tua harus bisa menunjukkan kasih sayang, harus bisa menunjukkan orang tua yang bisa dikagumi, orang tua yang hadir seperti itu. Kita jadikan anak kita bagaikan raja tanpa harus memanjakan dia. Jadi benar-benar kita menunjukkan kasih sayang kita 0 sampai 7 tahun di golden period of time. Wah, ini panjang juga kalau kita bahas, nanti mungkin Ibu Ani ya, guru pendidikan kita di Lampung mungkin bisa membahas lebih detail. Lalu berikutnya umur 8 sampai 14 tahun, jadi 7 tahun berikut. Nah, umur di sini ya, ini kan anak-anak Abi kan banyaknya masih umur di sini. Inilah fase di mana ya menurut Ali bin Abi Thalib, antum itu sudah mulai ngasih kepercayaan, mulai kasih tanggung jawab sama anak-anak. Ya, itulah kenapa sampai saat ini kita nggak punya pembantu di rumah. Mereka belajar nyuci piring sendiri, ya mereka nyuci baju sendiri, ya nyapu ngepel, ya rumah segede itu gitu ya. Dan seterusnya gitu. Dan disitulah kita mendidik mereka.
Karena terlambat kalau kita nih baru mendidik mereka tanggung jawab, disiplinan itu di fase berikutnya. Karena di fase berikutnya zona kritis mereka secara ilmu pikiran gitu ya, pikiran saya, pikiran bawah sadar udah makin terbentuk. Nah, berat sebagai Abi, sebagai Umi, sebagai ayah Beben, sebagai para pengasuh, dan berat tugas kita sebagai orang tua, para santri gitu ya. Ya kayak Beben, ayah Beben pengen 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 santri bangun jam 3. Berarti kan Becky Ustadz Jaya setengah 3, ayah Bebennya jam 2 kan begitu. Leading by example supaya apa ya? Tadi ya kita membentuk tanggung jawab kedisiplinan ke anak-anak 8 sampai 14 tahun. Ya. Nah, umur 15 sampai 23 tahun gitu kan, 7 tahun berikutnya. Ini anak tuh harus dianggap sebagai sahabat. Ya, dianggap sebagai sahabat. Makanya kalau antum melihat the way Abi atau Umi kemarin, Umi sama AA sama kakak ikut kajian apa tuh, Rumah Ta'aruf Indonesia. Umi jadi sahabat buat anaknya ya, walaupun masih ya Umi biar tahu oh gini tuh fenomena anak muda. Kakak juga biar tahu oh begini tuh ilmu ta'aruf, nikahnya kapan. Itu kan ilmu. Abi touring sama kakak, sahabatan, ngobrol berdua di kamar, heart to heart, ngobrol soal siapa yang kamu taksir, ada enggak, Abi harus jadi cinta pertama kamu, laki-laki yang paling kamu cintai yang pertama. Itu ya men-set up hubungan kita. Itu jadi sahabat, ngobrol, curhat. Jangan sampai dia lebih senang curhat sama orang lain. Kenapa? Karena kitanya nggak menjadi sahabat buat anak kita. Itulah kenapa di MB gitu ya, selain karena kita memang sebagai seorang pengasuh, sebagai guru, katakan pengajar dan seterusnya, tapi kalau you lihat bagaimana ayah Beben, Abi gitu kan, ya memang the way we treat gitu kan, gayanya gaya-gaya pertemanan kan, gaya sahabat. Karena mendidik mahasantri beda sama kita mendidik para SMP IT di aula dina gitu. Itu beda case, beda beda market ya. Karena kita paham ini, nggak bisa antum nih para santri-santri Spartan gitu ya, Avengers yang sudah ya umurnya sudah di fase memang harus dijadikan sahabat, kita jadikan kayak 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 anak kecil nggak bisa ya. Tapi ya karena mungkin seringkali kalian ini melakukan kebodohan yang sama berulang ya, kalau ayah bibir marah itu orang tua ya wajar karena kan bodoh, paok gitu kan bahasanya kan, poak biar nggak paok gitu. Nah, so abang kakak yang bunda, kita bermaklumat para orang tua asuh mungkin ada yang hadir di sini, para donatur, para orang tua santri juga yang anak-anaknya hadir sekarang di MB. Kalau antum juga punya anak sekarang bayi misalnya, 0 sampai 7 tahun, this is your golden period. Bukan harus oh bapaknya ada setiap hari jadi nggak kerja dong, nggak gitu. Konteksnya nggak gitu, ya. Tapi ketika anaknya perlu, bapaknya ada. Ketika bapaknya lagi nggak ada, ibunya menceritakan kebaikan bapaknya, saling edifikasi. Kayak gitu. Ya, ini bukan soal banyak waktu, tapi the quality of time that you can give to your children sebenarnya. Quality of time yang bisa kita berikan pada anak kita. Ya. Lalu berikutnya umur 8 sampai 14, yaitu kita bicara didik tanggung jawab misalnya. Keras di situ harus keras. Ya, kalau kita lembut, lembek sekarang, kita ya akan rugi. Anak kita nanti malah jadi terlalu lembut, terlalu cupu. Ya. Lembut di sini lembut cupu ya, bukan lembut alatif, lembut hatinya. Ya, Kak Usar tuh kalau ngaji, kalau kalau apa namanya azan dia suka nangis gitu ya. Itu alatif mudah-mudahan ya, hati yang lembut gitu. Ini yang lembut yang cupu, paham lah ya. Lunak gitu. Nggak punya tulang belakang gitu. Dan ketika sudah berumur tadi 15 tahun sampai sekarang 23, 24, itu saatnya teman-teman para orang tua asuh, orang tua santri jadi sahabat. Ya, dan inilah pola sekalian Nabi menginformasikan kepada para orang tua asuh di sini, itulah pola yang dilakukan di Muslim ya. Pun nanti di pondok guru ya, teman-teman yang di Lampung nih harus menjadi sahabat buat para santri, mas santri di pondok. Begitu mungkin abang kakak ya bunda, warahmatullah, jam 7:11 di sini. Bersiap-siap lagi untuk beraktivitas. Kemudian apa yang habis sharingkan bisa bermanfaat ya, bisa menginspirasi.
mohon doanya buat Abi juga, buat keluarga Abi, buat kita semua, buat anaknya Cein, ya, Teh Putri. Semoga sehat, hingga ntar bisa terus meneruskan perjuangan masih pusing bilion ya. Amin. Ya, dan Abi pun mendoakan untuk semua syurga Safar, insyaallah. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang dari Ibu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.